Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Hadirin bapak-bapak, mas-mas dan juga para ibu-ibu, semoga Allah merahmati dan memuliakan kita. Tentunya tujuan kita menghadiri majelis ilmu ta'lim kita setiap Ahad pagi, khususnya di Ahad keempat, menelaah, memahami tentang hakikat akidah. Tauhid menjadi tonggak penentu selamatnya umat kelak di akhirat atau sebaliknya, maka sudah menjadi kewajiban bagi kita sekalian. Oleh karenanya, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menghendaki kita, saya, kemudian para hadirin dan juga hadirat, untuk datang ke majelis ini, tentunya kita memulainya dengan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, karena telah Allah kehendaki kita mendatangi untuk mengkaji tauhid, mengkaji akidah, yang mana kita telah sampai ringkasan dari Al-Qawaidul Arba', 4 kaidah terpenting, 4 prinsip yang harus kita pegang dan kaum muslimin wal muslimat secara umumnya harus mengenalnya. Karena 4 kaidah ini memang ringkasan atau menjadi poin-poin terpenting yang berfungsi menjadi kunci selamatnya setiap umat, baik itu di dunia apalagi nanti di akhirat. Ma'asyiral muslimin rahimanallah wa iyyakum. Di dalam surat At-Talaq, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, qu anfusakum ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Dari ayat ini Allah tabaraka wa ta'ala memanggil, menyeru kepada segenap kaum mukminin, orang-orang yang beriman, dengan panggilan ya ayyuhalladzina amanu, yang mana Ibnu Mas'ud menerangkan setiap Allah berfirman dengan seruan wahai orang-orang yang beriman, setiap ada ayat
yang berbunyi ya ayyuhalladzina amanu, maka Ibnu Mas'ud memberikan perintah untuk apa? Istami', fokuslah di dalam mendengarkan, ya, perhatikan dengan seksama. Kenapa Ibnu Mas'ud sampai memberikan perintah seperti ini? Dilanjutkan oleh beliau, setiap ada ayat ya ayyuhalladzina amanu, pasti di belakangnya ada di antara dua hal. Yang pertama, kalau enggak al-amru, perintah yang mana kita diwajibkan untuk melaksanakan. Pasti yang kedua, yaitu an-nahyu, larangan supaya kita meninggalkan. Ini yang diterangkan oleh oleh sahabat radhiyallahu anhu Abdullah bin Mas'ud. Setiap kita melihat di dalam Al-Quran, silahkan ya dibuka. Setiap ada kata atau firman Allah yang berbunyi ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, pasti selanjutnya kalau nggak ada perintah, larangan. Di antara dua hal itu, atau mungkin dua-duanya berkumpul. Salah satunya yaitu qu anfusakum wa ahlikum nar, jagalah oleh kalian, yaitu setiap diri-diri kalian, setiap jiwa kalian. Namun ternyata Allah merintahkannya bukan dalam bentuk egoisme, bukan dalam bentuk ya hanya satu jiwa, hanya satu diri seorang. Allah melanjutkannya wa ahlikum, beserta keluarga kalian. Ya, jagalah diri kalian plus keluarga kalian. Naro, yaitu siksa ataupun azab api neraka. Maka dari sini ya menjadi motivasi kita untuk hadir, untuk bersimpuh ya, meskipun mungkin ya lumayan pegel, lumayan ngantuk ya sampai duhur, tetapi ketika kita ya kembali melihat dari suratnya Allah, dari firmannya Allah, bahwasanya kita dipanggil selaku kaum mukmin, kaum beriman untuk membentengi diri dari siksa neraka, apalagi beserta keluarga. Semoga ini menjadi tasjih, menjadi spirit, menjadi motivasi kita sekalian. Berarti kita ini lagi Allah kehendaki ya berada pada jalan yang mulia ya, jalur yang agung yang mana bisa menghantarkan kepada ridhonya subhanahu wa ta'ala. Kalau memang masih belum mampu membawa keluarga, ya, belum mampu membawa sanak famili, tentunya dimulai dari kita atau dari diri masing-masing. Ku anfusakumnya terlebih dahulu, dan tapi jangan sampai wa ahlikumnya juga ditinggal. Butuh proses, butuh tahapan. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani Allah wa iyyakum. Sebelum kita lanjutkan kepada tema Al-Qawaidul Arba', sebagai pembukaan pembahasan, mumpung kita juga lagi berada di satu bulan yang mana bulan tersebut dimuliakan oleh Islam dan juga kaum sebelum Islam, yaitu masyarakat jahiliyah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam At-Taubah ayat 36. Allah sendiri berkata, inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran
fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum dzalika dinul qayyim fala tadlimu fihinna anfusakum wa qatilul musyrikina kaffah kama yuqatilunakum kaffah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Dari ayat ini Allah memberikan penjelasan sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah isna asyara syahran, berjumlah 12 bulan. Ini menjadi ketetapan Allah, karena Allah sendiri yang memberikan penjelasan. Fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal arda. Ya, menjadi ketetapan Allah di saat Allah menciptakan langit dan bumi. Ya, ketika Allah menciptakan langit beserta bumi, kemudian seisinya, maka Allah juga memberikan ketetapan bahwa satu zaman atau satu waktu yang kita kenal dengan setahun itu terdapat 12 bulan. Nah, dari sini berarti ya, syariat menekankan, syariat menganjurkan khususnya untuk kaum muslimin bangga dengan kalender Qamariyah atau kalender Hijriyah. Kenapa? Ya, karena kalau kita runut sejarah pada sirah Nabawi, di saat ya Islam sudah mulai jaya, Islam sudah mulai melihatkan keagungannya tersebar ya di seluruh Jazirah Arab, maka yang mana saat itu Umar bin Khattab menjadi pemimpin, menjadi khalifah setelah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, pengen ya memiliki kalender sendiri sebagaimana kaum-kaum non-Islam memiliki kalender. Romawi memiliki kalendernya dengan Masehi atau Miladiyah. Atau mungkin suku-suku yang lain yang memiliki akidah animisme, memiliki tauhid dinamisme. Ya, keyakinan yang masih mengagungkan arwah leluhur, yang masih menyembah dewa-dewa ataupun yang lainnya, mereka memiliki kalender. Mereka memiliki apa? Hitungan untuk satu zaman atau satu tahun yang minimalnya. Maka Islam juga harus mau. Maka pada saat itu banyak sekali yang berpendapat, namun semuanya tertolak ya. Hanya diambil satu, yaitu kalender yang menembaknya atau ya merujuknya dari awalnya Rasulullah SAW hijrah dari Makkah ke kota Yasrib atau dikenal dengan kota Madinah saat ini. Maka dari situ dimulailah kalender Hijriyah yang mengacunya kepada pergantian bulan. Dan sebetulnya ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani Allah wa iyyakum, kalau kita secara umum, secara utuh menggunakan kalender Qamariyah untuk aktivitas ya sehari-hari dibandingkan kalender matahari atau miladiyah, sebetulnya banyak sekali keuntungan yang lebih kita dapatkan ya. Apalagi yang para pegawai atau karyawan ya, kalender Qamariyah itu pasti hitungannya kan lebih sebentar ya dibandingkan kalender miladiyah, iya kan? Nah, kemudian kalau dihitung 1 tahun itu mesti lebih
lebih telat dibandingkan kalender Syamsiyah. Berapa hari? Bisa 4 hari, bisa 5 hari. Coba sekarang kalau dibandingkan dikalkulasikan masa kerja, tempo kerja dalam setahun, maka lebih ringkes kalau kita memakai sistem kalender Qamariyah. Kemudian dalam penggajian dan sebagainya, insya Allah lebih banyak dimudahkan dengan memakai sistem kalender Qamariyah atau yang dikenal dengan kalender Islam. Apalagi kita selaku kaum muslimin, ya, karena di setiap bulannya ada puasa sunnah yang disebut dengan puasa Ayyamul Bidh, ya, 3 hari di bulan Hijriyah, yaitu tanggal 13, tanggal 14, tanggal 15. Dan ini merupakan salah satu puasa yang tidak pernah ditinggalkan oleh Rasul sampai beliau wafat. Ya, puasa sunnah yang beliau hampir saja tidak pernah meninggalkannya. Ya, bahkan para sahabat takut seakan-akan nanti menjadi kewajiban. Tetapi Rasulullah menerangkan dan menegaskan bahwa ini bukanlah kewajiban, tetapi aku suka melakukannya, yaitu salah satunya puasa sunnah 3 hari di bulan Hijriyah, tanggal 13, 14, 15. Nah, makanya kalau kita memakai kalender ini, maka kita akan tahu, ya, kita akan tahu ya, puasa sunnahnya itu pada hari apa, pada hari apa. Bahkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah Taqiyuddin di dalam kitab beliau yaitu Iqtidha, yang terkait dengan masalah tasyabbuh bil kufar, ya, meniru cara beragamanya orang kafir, salah satunya tanda kita walak dan barok di dalam masalah akidah, yaitu senantiasa kita bangga menggunakan kalender Islam, ya, dan mulai sedikit demi sedikit, ya, merubah, tidak menggunakan kalender Masihiyah atau Miladiyah. Ini fatwanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Kenapa? Sebagai bentuk loyalitas kita untuk Islam dan tanda bahasanya kita itu mengingkari kaum Yahudi. Ini zamannya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, beliau berfatwa seperti itu. Dan ternyata benar kalau kita sinkronkan dengan zaman kita saat ini, hampir setiap dari kita tahu, ya, tanggal lahirnya berapa, kapan, tapi dalam bentuk apa? Miladiyah. Tetapi sekarang kalau saya tanya, ya, jenengan lahir pada hari apa, tanggal apa, Qamariyahnya, nah, nggak semua orang tahu, ya, nggak semua orang tahu. Setidaknya memakai kalender Jawa, yaitu mirip-mirip, bisa pas, karena memang hanya beberapa nama aja sebutan yang dirubah. Tetapi kan pada dasarnya sama, menggunakan qamar atau menggunakan sistem bulan. Ini menunjukkan bahwasanya tasyabbuhnya kaum muslimin secara umum, membionya mereka, taklidnya mereka dengan non muslim itu sudah sejauh ini, ya, sudah sejauh ini, nggak kenal dengan kalender agamanya sendiri. Makanya di sini Allah Subhanahu wa taala menerangkan bahasanya setahun, ya, itu ada 12 bulan dan itu telah ditetapkan oleh Allah, minha arba'atun hurum dzalika dinul qayyim. Dari 12 bulan itu, ya, dari 12 bilangan bulan dalam setahun itu ada 4 yang oleh Allah tetapkan pada agama yang lurus ini, 4 bulan yang suci, 4 bulan yang dikenal dengan 4 bulan yang haram. Ya. Sudah Allah tetapkan. Nah, 4 bulan itu apa saja? Maka
Bisa dilihat 12 bulan itu pertama Muharram. Ya, kalau orang Jawa mengenal dengan istilah Suro. Kemudian yang kedua Safar. Ya, orang Jawa mengenalnya apa? Selo. Ya. Kemudian yang berikutnya Rabiul Awal. Ya. Kita mengenal dengan istilah Sasi Mulut. Ya. Kemudian Rabiul Tsani atau Rabiul Akhir dikenal dengan Ba'da Mulut. Kemudian Jumadal Awal atau Jumadal Ula, Jumadal Tsani atau Jumadal Akhir. Orang Jawa juga nyebutnya sama. Ya, Madil Awal, Madil Akhir. Ya, cuma beda lisan aja. Aksen yang beda. Kemudian ada Rajab. Yang keberapa? Kelima. Ya, atau ke-7. Rajab. Kita kenal dengan Rajab. Kemudian Sya'ban atau istilah kita apa? Sasi Ruah. Baru masuk bulan puasa Ramadan, sasi poso. Kemudian Syawal, Ba'do atau Bodo masuk ke Dzulqa'dah, sasi April. Dan yang terakhir yang ke-12 yaitu bulan Dzulhijjah atau dikenal dengan istilah besar. Nah, kalender Jawa kan yang banyak perbedaan, hanya perbedaan nama dan juga beberapa aksen sebutannya. Lah, inilah ke-12 bulan dan jangan kemudian berpikiran bahasa ke-12 bulan ini ada setelah Nabi diutus. Ke-12 bulan ini ada semenjak masa jahiliyah pun juga ada. Cuma ada beberapa ya yang dirubah atau beberapa yang mungkin ya oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu diganti. Tetapi hampir seluruhnya itu sudah dikenal di masa jahiliyah, disesuaikan situasi kondisi saat itu. Ya, contohnya ketika bulan Safar, ya bulan yang kedua. Ya bulan Safar kenapa disebut Safar? Karena pada saat itu orang-orang atau masyarakat, ya masyarakat yang ada di negeri Arab, mereka yang laki-laki pada merantau berdagang, sehingga kampungnya sepi, Safar nol, ya sifrun kalau bahasa Arabnya, nggak ada. Ya, kaum laki-lakinya pada bepergian berdagang, merantau. Nah, ini pada bulan Safar. Nah, pulang dari merantau selama kurang lebihnya 1 bulan di Syam, ya, ataupun di negeri-negeri wilayah lain ya. Nah, masuk ke Rabiul Awal, ya, mulai musim semi. Nah, mereka mulai ngurusin ternak, ya kan? Nah, mulai musim semi itu biasa ngurusi ternak angon. Ketemu Rabiul Akhir, masa habisnya angon. Kenapa? Karena Jumadal Ula mulai panas, ya, mulai panas sampai Jumadal Akhir. Nah, kemudian masuk Rajab. Nah, Rajab secara bahasa itu kan dari Rajaba yurajibu, artinya akrama yukrimu, mulia, mengagungkan, memuliakan. Makanya pada saat itu masyarakat jahiliyah, ya, ketika udah selesai angon, ya, kemudian dagang juga selesai, tinggal mereka istilahnya ya syukurannya. Tinggal syukuran, sudah dapat harta dari berdagang, kemudian susu atau masalah makan minuman dari beternak, sehingga waktu mereka gunakan untuk mengagungkan satu bulan tersebut dengan banyak sekali amalan-amalan, salah satunya yaitu mengelilingi
Baitullahil Haram atau Al-Ka'bah. Ya, jadi kasarannya bulan Rajab di masa jahiliyah itu paling banyaknya orang melaksanakan umroh. Ya, meskipun umrohnya masih dalam sistem umroh yang jahiliyah. Kenapa? Karena di sekeliling Ka'bah saat itu masih banyak berhala. Ya, jadi mereka umrohnya ya umroh mengelilingi berhala tersebut. Nyembelihnya juga nyembelih untuk berhala. Puasa ya puasanya untuk berhala. Kemudian infak, sedekah kepada orang-orang yang fakir, yang miskin selama ditemui di perjalanan ya untuk berhala. Jadi amalannya itu memang ditujukan dalam bentuk sistem yang syirik, masih belum ya mengenal Islam. Baru masuk kemudian Sya'ban sudah mulai panas. Ya, sudah mulai panas, makanya orang-orang pada buyar mencari air. Baru kemudian masuk bulan puasa yang mana di sana puncaknya panas. Makanya sampai sekarang ya, itu iklim di Saudi ya, paling panasnya itu pasti pas bulan Ramadan. Ya, kenteng-kentengnya itu pas bulan Ramadan. Karena memang seperti ini orang ya, jahiliyah menentukan bulan disesuaikan dengan situasi dan kondisinya. Nah, dari kesemuanya ini Allah pilih 4 bulan yang mana ya keempatnya ini oleh Allah Subhanahu wa taala dijadikan sebagai bulan yang suci. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim, az-zamanu qad istadara ka hay'atihi yauma khalaqas samawati wal ardh. Kata Rasul, setahun itu berotasi sebagaimana keadaannya ketika Allah telah menciptakan langit dan bumi. As-sanatu 12 syahran. 1 tahun itu berisi 12 bulan. Minha arba'atul hurum. Di antaranya ada 4 bulan yang haram. Salasatun mutawaliyat. 3 bulan haram berturut-turut. Ya, beriringan. Apa aja? Dzulqa'dah, Dzulhijjah, wal Muharram. Jadi 3 bulan Muharram atau 3 bulan suci ya, di Islam dan juga sebelum Islam itu ada yang berurutan. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, ya, kemudian Muharram. Makanya sebetulnya kalau kita melaksanakan berbagai macam bentuk ibadah, amalan, ketaatan pada bulan-bulan yang haram ini malah lebih baik selagi kita ikhlas kepada Allah dan juga ittiba dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa Rajabun Mudhar alladzi baina Jumada wa Sya'ban. Dan 1 bulan haramnya yaitu bulan Rajab Mudhar yang terhimpit antara Jumadi dan juga bulan Sya'ban. Pas ada 4 ya. Jadi kalau ditanya bulan yang diagungkan di dalam Islam ya, dan disucikan oleh Allah ada 4: Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan bulan Rajab. Tetapi menjadi catatan penting, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, keempatnya ini suci, keempatnya ini haram, keempatnya ini agung, mulia, namun tetap masih di bawah kemuliaan bulan Ramadan. Ya, empatnya ini bulan mulia, keempatnya kita memuliakannya sebagaimana Rasul memuliakan, sebagaimana Abu Bakar memuliakan, Umar memuliakan, Utsman dan Ali memuliakan, Imam 4 madhab juga memuliakannya. Namun tentunya masih di bawah kemuliaan Syahrul Ramadan, masih di bawah kemuliaan bulan puasa.
lanjutkan. Ya. Kok bisa ya keempat bulan yang kita sebutkan tadi dikenal dengan istilah bulan haram, bulan yang disucikan oleh syariat? Kalau kita merujuk ke kitab Zadul Maisir dan juga kitab Lataiful Ma'arif, maka kita dapati berbagai macam pendapat dari ulama-ulama. Salah satunya pendapatnya Ibnu Hajar Al-Asqalani Asy-Syafi'i, begitu juga pendapatnya Imam An-Nawawi Asy-Syafi'i, ya, dan juga pendapat-pendapat dari kalangan-kalangan mazhab Hanabilah dan juga Malikiyah yang memiliki dua poin besar. Yang pertama yaitu di 4 bulan tersebut diharamkan berbagai macam bentuk pembunuhan. Salah satunya yaitu peperangan. Jadi orang di masa jahiliyah pun ya, ketika ketemu 4 bulan ini tidak ada istilah perang antar suku, tidak ada istilah ya perang antar kabilah. Mereka memuliakan. Namun ketika Islam datang, ya Islam datang pada mulanya ya karena akidah, karena keyakinan, karena agama yang dipeluk oleh kaum muslimin saat itu masih belum ya sekuat ketika mereka sudah berada di Madinah, maka selama di Mekah pun poin yang pertama ini juga berlaku. Selama di Mekah, poin pertama ini juga berlaku. Tetapi lambat laun, ya, lambat laun ketika akidah sudah mulai kuat, ya, kemudian keimanan mereka sudah full, maka ada beberapa yang dimansuhkan. Salah satunya yaitu dalam hal peperangan di bulan yang haram tersebut. Meskipun 90% tidak ada peperangan, cuma kalau ada beberapa uzur ataupun dorongan yang mau nggak mau harus ya perang, maka saat itu syariat juga mengizinkan. Ini alasan yang pertama kenapa kita memuliakannya. Yang pertama sudah lewat, ya kalau sekarang sudah tidak ada. Tetapi yang kedua, sampai hari kiamat pun bisa kita lakukan. Kenapa? Karena pada 4 bulan itu ketaatan, kebaikan, amal ibadah, kesolehan yang kita lakukan dilipat gandakan. Dilipat gandakan secara umum kalau memang gak ada pengkhususannya. Tetapi sebaliknya, ketika kita bermaksiat, ketika kita zalim, ketika kita melakukan kemungkaran, ya oleh Allah juga dilipatkan dosanya, catatan kejelekannya, dibandingkan ketika bermaksiat di bulan-bulan selain 4 bulan yang haram tadi. Jadi ketika kita mengeluarkan sedekah, kita berpuasa sunnah, kita melakukan amalan-amalan ketaatan di 4 bulan yang kita sebutkan tadi, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, ya, kemudian Muharram dan Rajab, maka pada saat itu pahalanya dilipat gandakan secara umum selagi tidak ada pengkhususan. Maka kalau ada orang berkorban di bulan Dzulhijjah, Masya Allah pahalanya akan dilipat gandakan. Kalau kita berinfak, kemudian sedekah di bulan Rajab, wah sekarang ini kita berada pada bulan Rajab, maka pahalanya akan dilipat gandakan. Ketaatan semuanya dikalikan. Namun ya, di sisi lainnya ketika kita melakukan kemungkaran juga catatannya dipertebal, ya, keburukannya juga dilipat gandakan. Makanya ini sebagai motivasi kita, bagaimana kita menegakkan ketaatan kepada Allah sekaligus kita menjauhi larangannya.
Jadi pahalanya biar senantiasa berlipat. Kita melaksanakan amalan pahala berlipat, kita mencegah kemungkaran juga mendapatkan pahala yang berlipat. Ini secara umum, ya, selagi tidak ada kekhususan pahalanya. Dan cukup bagi kita, ya, cukup bagi kita dengan berbagai perlakuan Rasul, berbagai tindakannya para sahabat dalam mengagungkan bulan-bulan Muharram, bulan-bulan Rajab, bulan Dzulqa'dah dan juga Dzulhijjah, itu sudah cukup bagi kita bagaimana kita meniru model amalan mereka. Gak usah kita puyeng-puyeng, ya, atau mumet-mumet mencari berbagai macam mungkin nas-nas ataupun dalil-dalil yang mengkhususkan, oh kalau puasa, ya, kalau puasa di bulan Muharram nanti bisa dilipat gandakan seperti hanya 700.000 sholat. Oh kalau infak di bulan Rajab bisa memberikan syafaat nanti 700 sanak famili atau keluarga kita. Ya. Kita lihat kalau memang nas tersebut sesuai dengan, ya, riwayat-riwayat yang sahih, dikeluarkan oleh imam-imam yang adil, ya kita terima. Sebagai apa? Sebagai hujjah, sebagai pedoman kita melakukan amalan tersebut. Namun ketika tidak ada, mohon maaf ya, karena memang tidak ada, ya, riwayat yang sahih, mungkin karena lemah, mungkin karena palsu bahkan, maka ya kita meninggalkan riwayat-riwayat lemah tersebut, ya, tetapi tidak menafikan bentuk ibadahnya. Ya. Contohnya di bulan Rajab, ya, di bulan Rajab itu ada suatu amalan, ya, ibadah yang agung. Salah satunya yaitu dengan kita lebih menekankan dalam masalah qiyamul lail, dalam masalah sholat malam. Kalau nggak sholat malam, ya puasa sunnahnya. Kenapa? Karena Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah taala, beliau cerita sendiri bahasanya tidaklah aku lebih menyukai, ya, qiyamul lail dan juga puasa sunnah daripada bulan Rajab ini. Itu Sufyan Ats-Tsauri. Meskipun Sufyan Ats-Tsauri yang beliau maksudkan puasanya ini yaitu puasa-puasa sunnah, seperti halnya puasa Senin Kamis, kemudian puasa 3 hari Qomariyahnya. Bukan kemudian sebulan utuh atau mungkin lebih dari beberapa minggu difulkan untuk puasa. Kenapa? Karena ada sejarah di zamannya Khalifah Umar bin Khattab. Ya, di zaman beliau orang-orang pada semangat, ya, khususnya di bulan Rajab, orang-orang pada semangat melaksanakan puasa. Bahkan puasanya itu bisa berhari-hari berturut-turut. Kalau 3 hari berturut-turut Qomariyah memang jelas, ya, ada dalilnya, pengkhususannya. Lah ini puasa berhari-hari berturut-turut yang penting mereka gunakan untuk mengagungkan bulan Rajab. Maka Khalifah Umar bin Khattab memanggil mereka semuanya. Kemudian dengan tegas beliau berkata, la tusabbihuhu bi Ramadan. Kata beliau, la tusabbihu bi Ramadan. Kalian jangan menyerupakan bulan ini, maksudnya Rajab, dengan bulan Ramadan. Maksudnya apa? Kalian puasa sebagaimana puasa Ramadan, hampir sebulan penuh kalian gunakan untuk puasa, jangan. Ditegur oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jadi bukan salah puasanya, tetapi pengkhususan yang tidak ada nas, yang tidak ada
dalil yang sharih, baik itu dari Rasulullah SAW secara langsung atau dari tindakan para sahabat ridwanullah alaihi. Kalau kita mau menegakkan qiyamul lail lebih khusyuk atau mungkin lebih panjang bacaannya, silahkan di bulan Rajab ini setiap malam seperti itu, tidak masalah. Namun jangan sampai kita mengkhususkannya pada hari-hari tertentu. Mungkin minggu pertama, di hari apa minggu pertama sholatnya diperkencang, kemudian besok paginya ketemu langsung puasa. Kami tidak mengatakan sholatnya adalah nama jenisnya ini, sholat yang diberi istilah itu, tidak. Tetapi memang ada, bahkan Ibnu Hajar Al-Asqalani menerangkan salah satunya di kitab Lataiful Ma'arif ini, akan datang suatu zaman yang mana masyarakat muslimin mereka berbondong-bondong untuk melaksanakan sholat qiyamul lail di malam-malam bulan Rajab, sampai memenuhi masjid-masjid. Meskipun untuk jamaah sholat rutinnya mereka jarang kelihatan di masjid. Ini kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Akan datang suatu zaman yang mana kaum muslimin berbondong-bondong memenuhi masjid untuk menegakkan sholat malam tahajud, yang jamaah sholat 5 waktu aja gak ketok, lah pas tahajudan kuwi kok ketok. Ini yang dimaksud Ibnu Hajar. Berarti kan ada sifat pengkhususan. Dan ternyata setelah zamannya Ibnu Hajar atau mungkin sampai di zaman kita terdapati. Ingat, qiyamul lail hukumnya adalah sunnah. Adapun sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya itu wajib. Apalagi buat yang kakung-kakung, yang pria, yang laki-laki, hukumnya berjamaah wajib. Lah kalau wajibnya orang ketok, sunnahnya malah ketok karena sungkan, karena orang penak dan lain sebagainya, maka bagaimana dengan timbangan amalnya? Maka di sini syariat menganjurkan untuk menegakkan yang sunnah, tetapi yang wajib jangan sampai ketinggalan. Setahun sholat tahajudnya cuma sekali di malam itu toh. Jamaah nggak pernah ketok. Jamaah cuma ketok pas Jumatan saja. Nah ini kan aneh. Para ulama itu kan mereka mengajarkan kepada kita, biar kita ini istiqomah, salah satunya apa? Wajibnya disergep nise, gitu kan? Biar nggak rasa apa? Wajibnya disergepkan, dirutinkan, sudah ajak, sudah merasa semeleh, baru nanti sunnahnya yang ditekankan. Sunnahnya nggak kuat di sunnah ini, mungkin sunnah yang lain diperkuat. Ada orang yang mungkin puasa sunnah semopat semaput, bolak-balik masuk toilet jebar jebur, udah satu ben seger, nggak ngelak. Karena memang lemah pada sunnah tersebut. Tetapi dalam masalah infak sedekah, bisa ambil hartanya, maka perkuat di infak sedekahnya. Mungkin sunnahnya sunnah Senin Kamis saja. Ada mungkin orang yang qiyamul lailnya 10 rakaat, 11 rakaat, yang jeglek boyokan rematik, karena emang nggak kuat berdiri lama atau nggak kuat duduk lama. Bagaimana caranya biar tetap istiqomah? Tetap pakai bacaan yang pendek juga nggak apa-apa. Atau mungkin nggak sempat 11 rakaat, mungkin cuma 2 rakaat ditutup dengan witir, 4 rakaat ditutup dengan witir, cukup, nggak apa-apa. Selagi itu istiqomah, bisa menjadi timbangan yang besar kelak di hari akhir.
Makanya kenapa Rasulullah SAW bersabda, ahabbul a'mal indallahi adwamuha wa in qalla. Sebaik-baik amalan yang dicintai oleh Allah adalah amalan yang ajak, yang sifatnya kontinu meskipun itu sedikit. Jangan kemudian kita sok-sokan, ya mohon maaf, sok-sokan. Pulang ngaji, ya pulang menimba ilmu, wah sangat ini pokoknya amalan aku harus melaksanakan. Tahu bahasanya sholat wajib bagi laki-laki, langsung ya, saat durungi waktu ini mas adan. Contohnya seperti itu ya. Kemudian antara dua sholat gak pernah pulang. Jadi duhur sholat, sisa nunggu asar baru pulang. Maghrib sholat, nunggu isya baru pulang. Subhanallah ya. Cuma karena ini dilakukan ya, bukan dengan tahapan, mohon maaf, bukan kemudian kita 100% nanti jelek, ya enggak ya. Allah memberikan hidayah, memberikan kekuatan lima yasha bagi siapapun yang dikehendaki. Namun dari berbagai macam pengalaman, berbagai macam cerita, biasanya sing langsung ngotot nekat itu biasanya jeleknya juga lebih cepat. Barang itu kan kalau cepat matang kan ya cepat gosok kan gitu kan. Nah, kaidahnya kan seperti itu. Tetapi kalau secara alami bertahap, insya Allah ajeknya bisa lebih dapati. Yang sholat jamaahnya adzan, berangkat, kemudian habis zikir sebentar pulang, itu aja. Terus nanti kan lama-lamaan merasa mudah, ya, merasa sholat jamaah itu enggak abot. Ma'asyiral muslimin rahimani Allah wa iyyakum. Ini yang kita dapatkan di dalam mengisi bulan Rajab. Ini bisa dilihat rejepan ala jahiliyah. Yang pertama mereka mengunjungi Ka'bah, mereka umroh. Ini orang-orang jahiliyah ya. Kemudian mereka menyembelih kurban, khususnya pada tanggal 10 Rajab. Istilahnya yaitu kalau enggak Rajabiyah, Atirah. Dan Rasulullah SAW dengan tegas di dalam hadis Bukhari Muslimnya, beliau bersabda, la fara'a wala atirata. Fara' itu artinya salah satu anak dari kambing ya, untuk disembelih. Begitu juga atirah, sama, anak dari sapi atau unta yang nantinya dibuat sembelihan untuk berhala itu, untuk leluhur ini. Nah, maka Rasulullah SAW melarang umatnya la fara'a wala atirata. Janganlah kalian melakukan farok dan jangan melakukan atirah. Kenapa? Karena sudah ada yang lebih baik bulannya untuk berkurban, yaitu bulan Dzulhijjah. Apalagi Rasulullah SAW di dalam sabda yang lain, qad abdalallahu lakuma khairam minhuma. Sungguh Allah telah menggantikan perayaan kalian di masa jahiliyah dengan hari Id yang telah Allah gantikan menjadi dua, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha. Berarti di sana kaum jahiliyah itu melakukan perayaan, melakukan Id, rutinitas tahunan. Setiap Rajab pasti nyembelih, kemudian pasti mengunjungi Ka'bah, dan juga pasti melakukan puasa, tetapi ditujukan untuk berhala-berhala. Nah, ini semua ketika Islam datang, ya, Islam datang, kemudian kita melakukan amalan-amalan kebaikan, khususnya di bulan Rajab, maka pahala yang kita dapati juga akan dilipat gandakan. Sebagaimana tadi, ya, prinsip 4 bulan haram. Namun tentunya dengan catatan ikhlas lillahi ta'ala dan sesuai tuntunannya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam.
Maksudnya tuntunan, ketika Rasul memberikan tuntunan, nyembelihnya jangan di Rajab, menyembelihnya di Dzulhijjah atau pada bulan besar, maka kita gantikan nyembelihnya untuk Allah di bulan Dzulhijjah. Meskipun kalau kalau di bulan Rajab ada mungkin acara akikohan, nyembelih untuk akikoh ya silahkan. Karena itu sudah keluar dari keumuman menyembelih, karena ada kekhususan untuk akikoh. Atau mungkin nyembelih yang lain, ya ada yang mungkin dapat rezeki yang lebih, ngundang kawan-kawannya, ngundang tetangga sebelah, ya syukuran, beleh ayam, beleh kambing, ya silakan. Ya asalkan memang itu lillahi ta'ala dan untuk dibagikan kepada kaum muslimin yang lainnya, nggak masalah, mendapatkan pahala yang besar juga. Asalkan jangan sampai mengkhususkan tanggal 10 Rajab. Ya, yang kita ambil hikmahnya itu adalah pengkhususannya. Puasa seperti halnya tadi, silahkan. Ya, silahkan memperbanyak puasa Senin Kemisnya atau Ayyamul Bidnya. Tetapi jangan sampai kemudian kita mengkhususkan tanggal 1 sampai tanggal 7 kudu poso. Nah, kudu posonya ini yang menjadi pengkhususan. Yang mau nggak mau kita harus kembali merujuk kepada Quran dan Sunnah sesuai pemahamannya para sahabat. Ternyata nggak ada sahabat yang mengkhususkan hari 1 sampai hari ke-7. Rasul pun juga selama hidup beliau nggak pernah puasa tanggal 1 sampai tanggal 7 Rajab. Berarti kita nggak usah berpuasa pada tanggal itu. Salah satunya ya ibadah yang lain. Nah, sebelumnya kita baca dulu di dalam Lataiful Ma'arif, Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah mengatakan, ini sebagai prinsip kita ya, sebagai akidah kita, tidaklah dibolehkan bagi kaum muslimin untuk menjadikan suatu hari sebagai Id selain apa yang telah dikatakan oleh syariat Islam sebagai Id, yaitu Idul Fitri, Idul Adha, dan hari Tasyrik. 3 hari ini adalah hari rayanya kaum muslimin dalam 1 tahun. Sedangkan Id setiap pekannya kaum muslimin juga memiliki, yaitu apa? Hari Jumat. Maka selain hari-hari yang kita sebutkan tadi, jika dijadikan sebagai Id atau perayaan rutinitas tahunan, mingguan, maka itu berarti telah berbuat sesuatu yang tidak ada tuntunannya di dalam Islam, alias mengada-adakan perkara baru di dalam beragama. Padahal riwayat Muslim, riwayat Tirmidzi sudah jelas, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Maka barang siapa yang melakukan amalan ini baru, yang tidak pernah ada tuntunannya, tidak pernah ada contohnya dari Rasul, dari sahabat, falaisa minna fahuwa raddun, maka tentunya itu bukan contoh dari golongannya Muhammad SAW, dan niscaya amalan tersebut tertolak. Kalau ini semuanya dianggap ibadah, ini semuanya dianggap ketaatan kepada Allah, maka ada satu kaidah yang paling enak, simple, dan bisa istilahnya menyempurnakan yang lainnya. Lau kana khairan lasabaquna ilaihi. Kalau memang suatu amalan itu dianggap kebaikan, dianggap sebagai ibadah, maka niscaya sahabat, murid langsung Rasulullah SAW menimba ilmunya dan menjadi gurunya, pasti mereka adalah golongan sing paling ngarep, sing paling terdepan di dalam melakukannya.
Kalau ada istilah mungkin puasa khusus di bulan Rajab, ya kalau memang itu ibadah, jelas Abu Bakar paling pertama, Umar paling terdepan, Utsman juga paling ngoyo, gitu. Salafun saleh, ya, orang-orang pendahulu yang soleh, mereka itu melihat suatu amalan kebaikan meskipun sedikit, itu kan bisa sikut-sikutan, gontok-gontokan kan gitu, ya kan? Meskipun Rasulullah SAW hanya memberikan motivasi, ya, orangnya ini termasuk orang yang mencintai Allah, orang juga yang diridhoi oleh Allah, Allah mencintainya. Sudah itu tok motivasinya. Tidak ada motivasi nanti dapat dunia 1/5, nanti dapat ghanimah atau harta rampasan perang sedemikian. Tidak ada. Motivasinya semuanya akhirat, motivasinya semuanya masalah keimanan. Tetapi kok bisa para sahabat sampai gontok-gontokan? Ya karena mereka tahu apa yang disebutkan oleh Rasul adalah ketaatan, ibadah. Tetapi kalau ya Rasulullah SAW tidak menerangkan, tidak memberikan pengkhususan dan sebagainya, mereka pun juga diam, tawakuf. Bahkan mereka berhati-hati sekali jangan sampai masuk ke model beragama yang baru. Lah kalau kita melihat ya semua amalan itu kebaikan, lah kita sholat duhur itu 15 rakaat apa enggak baik? Ya, sholat subuh kok cuma 2 rakaat kurang, ya 8 rakaat kan baik sholat. Siapa yang bilang sholat gak baik? Sholat itu baik, ya. Menyembah langsung, rukuk sujud di hadapan Allah. Tetapi kenapa kita kok mung 2 rakaat, mung 4 rakaat? Ya karena Rasulullah SAW telah memberikan ketetapan rakaataini, ya, 4 rakaatin. Karena itu kita melakukan cuma 4 rakaat, cuma 2 rakaat. Kenapa kita puasa kok, ya kan? Hanya mulai terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari. Kenapa nggak kita puasa sebelum terbit mulai puasa, kemudian bukanya nanti tengah malam? Kan baik. Semakin ngoyo kita, bersusah payah untuk mendapatkan pahala dari Allah. Ya karena memang Islam memberikan ketetapannya cuma min tulu'il fajri ila ghurubiha. Hanya mulai dari terbitnya fajar sampai terbenamnya. Ya sudah, kita melakukan sampai di ranah itu. Begitu juga dalam mengisi amalan-amalan yang terkait dengan ibadah, apalagi yang terkait dengan akidah. Maksudnya bagaimana? Kalau memang tadi ada anjuran untuk mengisi bulan-bulan haram dengan ketaatan, dengan kebaikan, dengan amalan senantiasa lillahi ta'ala, ya monggo kita lakukan. Kalau memang bulan Dzulqa'dah, ya, bulan Dzulqa'dah merupakan bulan yang disucikan dan dimuliakan oleh Islam, mari kita ya beramal banyak di bulan Dzulqa'dah. Mari kita beramal banyak di bulan Dzulhijjah. Mari kita beramal banyak di bulan Muharram dan juga bulan Rajab. Meskipun di bulan-bulan yang lainnya kita juga tetap melaksanakan amal kebaikan. Namun ya jangan sampai kita tertipu ya dengan berbagai macam pendalilan ya ataupun kaidah-kaidah yang memberikan pengkhususan terkait dengan amalan tersebut. Maka di sini ulama Syafi'iyah ya Ibnu Hajar Al-Asqalani memberikan kaidah yang kemudian diikuti oleh Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Lam yarid fi fadli syahri Rajabin wala fi siyamihi wala fi siyami syai'in min muayyan wala fi qiyami lailah makhsusah fihi hadithun sahih
yasluhu lil hajjah, yasluhu lil hujjah. Ini kalau kita mengaku ya mayoritas masyarakat Indonesia mazhabnya Imam Syafi'i, lah ini ulama Syafi'i, ulama Syafi'iyah. Kata beliau lam yarid, nggak ada ya, yang jelas, yang muncul dengan jelas untuk keutamaan bulan Rajab. Maksudnya keutamaan berpuasa di dalamnya, atau mengkhususkan ya pada hari tertentu puasanya dengan suatu ibadah yang tertentu, diberikan nama, ya, diberikan istilah. Ya. Ada istilah poso Rejab. Di zaman Rasul tidak dikenal istilah puasa Rajab. Zaman sahabat juga tidak dikenal puasa Rajab. Ya, zaman imam 4 madhab yang kita ambil fikihnya, ya tidak ada istilah puasa Rajab. Kalau mau puasa, ya monggo puasa, tetapi nggak usah mengkhususkan adanya puasa Rajab. Ya. Wala fi qiyami lailatin makhsusatin fi, dan juga suatu amalan ibadah di malam-malam khusus. Satu hadis sahih pun yang bisa kita jadikan sebagai sandaran hukum atau hujjah. Kaidah ini, prinsip ini ya persis dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Begitu juga Imam Ibnu Hajar di dalam kesempatan yang lain, dalam kitab Tabyinul Ujab bima warada fi fadlir Rajab, beliau mengatakan amal ahadis ini persis seperti yang dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim. Fi fadli Rajabin aw fadli siyami aw siyami syai'in minhu sharihah fahiya ala qismain. Adapun hadis-hadis, berarti di sana banyak hadis. Banyak hadis yang muncul untuk keutamaannya bulan Rajab, yang muncul untuk menerangkan keutamaan puasa di dalamnya, ya, ataupun ibadah-ibadah yang tertentu dari Rajab tersebut, maka hadis-hadis yang ada dan muncul terbagi menjadi 2 macam. Terbagi menjadi 2 macam. Cuma 2 macamnya itu ya sama-sama parah. Fahiya ala qismaini, dha'ifah wa maudhu'ah. Jadi 2 hadisnya itu terdiri dari 2 macam. Kalau nggak lemah, palsu. Ya terus emang bisa kita ambil sebagai hujah. Dua-duanya nggak bisa kita jadikan hujah. Ya, nggak bisa kita jadikan sandaran hukum. Plek seperti ini Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah juga menerangkan, tidak ada satu hadis pun yang sahih yang terkait dengan keutamaan ibadah-ibadah tertentu pada bulan Rajab. Hadisnya kalau nggak lemah, ya palsu. Nah, maka dari sini ya kita bisa ambil kesimpulan bahasanya ibadah di bulan Rajab, apapun itu ibadahnya, bentuknya, silahkan kita tunaikan. Ya, silahkan kita tunaikan, tetapi jangan kemudian kita ya, memiliki pemikiran bahwasanya ini ibadah khusus, pahalanya pun juga khusus. Sholat ya di malam sekian nanti mendapatkan ampunan dosa-dosa meskipun dosanya itu sebanyak buih di lautan. Nah ini kan sudah pengkhususan. Kalau kita ibadah, ya insya Allah pahala, insya Allah maghfirah, ampunan dapat, tanpa harus mengkhususkan dosanya sekian terhapuskan, ya amalannya sekian dilipat gandakan sampai beratus-ratus, beribu-ribu. Nah ini yang menjadi pengkhususannya dan ini yang ya kita jauhi. Nah, ma'asyiral muslimin rahimani Allah wa iyyakum. Sebelum kita lanjutkan, ya, ada yang bertanya sampai mengenalkan bulan-bulan haram ini sampai masuk ke bulan Rajab. Silahkan kalau ada yang bertanya.
Kak. Ya. Kalau itu biasanya di pengajian di tetangga itu sering pertamaan pada tanggal 1 bulan Rajab itu katanya seperti puasa 3 tahun, tanggal 2 tahun, tanggal 3 seperti 1 tahun itu ada dalilnya. Nah, barakallahu fikum. Kita jawab sebagaimana Ibnu Hajar al-Asqalani menjawab, sebagaimana Ibnu Qayyim al-Jauziyah menjawab. Semuanya itu ada dalilnya. Semuanya itu ada dalilnya. Mung itu tadi. Kalau nggak lemah, palsu ya terus diopo. Gitu loh. Ya. Jadi untuk memotivasi cukup dari sejarah, ya, sejarahnya Nabi, sejarahnya sahabat, sejarahnya para alim ulama ahli sunnah wal jamaah, itu aja udah cukup. Bahkan kalau kita niru pun nggak kesampaian, nggak usah kemudian cari motivasi-motivasi yang lain. Sekarang coba bayangkan di zamannya Abbasiyah itu kan ada seorang alim yang diberi kunyah Abu Abdillah yang bernama aslinya Asim. Ini seorang ulama dari negeri Syam yang alim plus kaya gitu loh. Alim plus kaya. Maka hampir setiap tahunnya itu bisa menghajikan para ulama-ulama yang lain dan juga santri-santri atau para murid-murid yang mencari ilmu hadis. Ya, dihajikan. Ya. Maka suatu ketika berhalangan untuk berangkat ke kota suci, beliau titipkan kepada salah satu yang berangkat saat itu harta yang cukup banyak. Ada mengatakan 1000 dirham, ada mengatakan 10 dinar. Ya, Allah Taala alam yang benar. Yang jelas dititipkan harta yang tidak sedikit itu disampaikan kepada yang diberikan tanggung jawab, tolong berikan kepada fakirnya daerah Madinah. Ya, fakirnya daerah Madinah. Maka ketika rombongan ini berangkat ke Tanah Haram, kemudian selesai melakukan haji, kemudian ziarah ke kota Nabi, dicari orang yang termiskin di Madinah. Kemudian didapati kabar bahasanya, oh fulan yang rumah di sana yang termiskin. Didatangi, ketok pintu, kemudian salam dan seterusnya, diberitahukan hajatnya, ingin menyampaikan harta dari seorang alim di negeri Syam, yaitu Asim Abu Abdillah. Ini titipannya. Ya, keluarga muslim yang mohon maaf melarat ini tadi. Saya bukan yang termiskin, tetapi tetangga sebelah lah yang termiskin. Saya nggak bukan berarti amanah itu bukan untuk saya, ya, bukan untuk rumah ini, tetapi rumah sebelah. Pindah ke rumah sebelah, kemudian salam, kemudian diberitahukan hajatnya. Orang sebelah ngomong, saya mah miskin, tapi sebelah yang tadi itu juga miskin. Jadi kita sama-sama miskin. Ya udah, kita bagi aja harta ini menjadi 2, setengah untuk saya, setengah untuk sana. Lah ini kan motivasi bagaimana ukhuwah Islamiyah. Yang ini jelas-jelas kisah ini benar, kisah ini sahih, ada riwayat-riwayatnya. Yang mana ini sudah cukup kita ceritakan kepada generasi-generasi sekarang, tanpa kemudian harus kita memberikan koeng-koeng infaki sing pahlawan ora kuplukan. Kowe entuk mukur 70, tapi lek infakmu pahlawan sing kuplukan pakai kopiah, maka kamu akan mendapatkan. Ya alhamdulillah kok Indonesia kok ngepasmen gitu, nyetak duit sing cocok untuk sedekah dikasih kopiah, sing enggak itu enggak pakai kopiah. Cuma masalahnya yang memenuhi kota amal, yang belum pakai kopiah. Nah itu aslinya secara tidak sadar itu. Secara tidak sadar itu Indonesia mencetak uang
yang cocok untuk surga yang kopiahan, ya kan? Sing di dunia itu yang nggak pakai kopiah, cuma sayangnya wale. Nah ini kan salah satu bentuk bagaimana kita ini memotivasi diri kita, saudara kita, keluarga kita, ya kan? Nggak usah memakai ya sesuatu hadis kita katakan itu lemah atau palsu. Kenapa? Karena yang sahih aja sak ndabret. Kalau kita mengkaji aja tahunan, ya bahkan puluhan tahun, ulama, imam-imam hadis atau al-muhaddisin itu kan seumur hidupnya ngurusin hadis. Ya, ngurusin hadis. Yang diurus apa? Salah satunya yaitu hadis-hadis lemah sama palsu untuk dihilangkan, biar ngurusin hanya yang sahihnya. Imam Bukhari yang kitab Sahih Bukhari merupakan buku yang terbaik, kitab yang terjujur setelah Al-Quran. Ya mbok kita hargai gitu. Imam Bukhari itu udah ngoyo, setiap mau nulis satu hadis harus mandi dulu, harus sholat 2 rakaat dulu, istikharah. Ya Allah, jadikan memang benar hadis yang saya tulis ini memang benar kalamun Nabi, yang tidak ada ya kelemahan dalam sisi perawiannya. Ini usahanya Imam Bukhari, ngoyo. Itu baru satu hadis, padahal dikumpulkan ya, lebih dari 6.000 hadis yang dikumpulkan. Itu berapa ribu rakaat gitu loh. Itu kita malah nggak ngurusi Sahih Bukhari, malah cari-cari hadis yang lain. Itu kan ngempeng nih midon gaweni tur nggak ada nilainya, malah sia-sia megeni awak gitu. Ini udah jelas gitu. Nggak ada musuh dari Imam Bukhari. Imam Bukhari bodoh, Imam Bukhari saksain naruh hadis, nggak ada. Ya kan? Nggak ada. Lawannya Imam Bukhari, ya kan? Lawannya Imam Bukhari mencari kesalahan Imam Bukhari bukan masalah periwayatan hadis, ngambil celahnya dalam masalah akidah, dalam masalah di situ lihat aibnya di situ. Nggak ada lawannya Imam Bukhari yang ambil masalah hadis, nggak ada. Kenapa? Karena tahu, kawan-kawan tahu kredibilitas Imam Bukhari, nggak ada yang mengungguli, baik di zamannya maupun di zaman kita sekarang. Makanya dicari aib yang lainnya. Lah itu kenapa kita nggak merujuk kepada beliau dari hadis-hadisnya. Nah, ketika beliau menerangkan hadis, kalau memang beliau menerangkan ada hadis yang terkait dengan doa khusus, kemudian sholat khusus, puasa khusus di bulan-bulan tertentu, ya kita lakukan sebagaimana beliau lakukan. Sayangnya tidak. Lah saiki kan di antara dua kemungkinan, kita nih sing sok keminter, apa memang Imam Bukhari sing lali kakean alpa pas ngaji. Lah di antara itu toh. Dan kemungkinan yang kedua nggak mungkin gitu loh. Mesti yang pertama, kita nih sing ngesok. Imam Syafi'i untuk mengetahui makna dari hadis, ya kan, dari hadis dilihat dari sisi bahasa, yaitu sisi bahasa Arabnya. Beliau rela masuk ke mana? Istilahnya badui, ke Arab-Arab badui, pelosok-pelosok yang mana bahasanya masih murni. Dan itu nggak cuma seminggu 2 minggu, nggak 3 bulan seperti hanya kursus bahasa Inggris di Pare Kediri 3 bulan selesai, ya kan? Imam Syafi'i berangkat ke Badui itu 20 tahun. Ya, ada yang meringkas 10 tahun hanya untuk apa? Memahami bahasa Arabnya tok. Jadi nanti hadis-hadis yang beliau ambil bisa beliau maknai secara bahasa dan secara istilah. Gitu kok kita nggak mau merujuk ke Imam Syafi'i, padahal ulama-ulama Syafi'i sudah jelas ya kaidah. Ya di antara dua itu tadi, Imam Syafi'i sing bodoh atau kitanya yang sok keminter. Dan kemungkinan yang pertama enggak gitu loh. Yang kedua iya. Wallahu taala a'lam bissawab. Kemudian kita lanjutkan ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di sini kami sebutkan sayangnya
sayangnya kita ini bisa kita katakan latah atau yang semacamnya. Latahnya bagaimana? Setiap ada suatu tindakan ataupun amalan yang seakan-akan itu ibadah tanpa melihat terlebih dahulu, ya, ada nggak contoh dari Rasul, ada nggak contoh dari sahabat, ada nggak contoh dari Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah atau Imam Ahmad sekalipun, seakan-akan kita telah memberikan nilai dan stempel bahwasanya itu ibadah. Ini yang menjadi penyakit, virus, bakteri ataupun yang lainnya yang ada pada tubuh kita masing-masing. Padahal kalau masalah ibadah, mau nggak mau kita ini harus tauqif, harus mandek jegrek sampai Islam mengajarkan, sampai Rasul melarang, sampai Rasul mewajibkan, menyunahkan, memperbolehkan. Udah itu toh. Kalau memang tidak ada kebolehan, ya sudah kita diam. Kenapa? Kalau kita melangkah sedikit saja, sudah kita dicap sebagai orang yang memperbarui agama. Kalau memperbarui, yaitu menghidupkan sunnah yang meredup, bagus. Yang perbarui sunnah yang meredup itu bagus. Tapi memperbarui sing ora ono. Nah, ini kan berarti mengada-ngadakan. Jadilah kita ini orang-orang yang menghidupkan sunnah selagi memang sunnah itu redup. Jangan kemudian kita menghidupkan ajaran baru yang memang tidak dikenal. Di sini kita sebutkan ada doa khusus, hadisnya lemah sayangnya, dan ini banyak sekali tersebar. Mohon maaf, karena ini syariat, karena ini tuntunan, ya harus kita luruskan. Kita mau berdoa apa saja di bulan Rajab dan merupakan bulan yang suci, monggo kita perbanyak doa. Nggak mesti kita harus mengkhususkan doa seperti ini, ataupun juga sholat khusus. Kenapa? Karena hadisnya palsu, disebutkan oleh Ibnu Jauzi di dalam kitab beliau Al-Mawdu'at. Ya ini tadi salah satunya, hadis yang menerangkan puasa sehari podo karo puasa 1 tahun, puasa 2 hari podo puasa berapa tahun, puasa 3 hari seperti hanya puasa berapa tahun. Seperti itu.